Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia dengan mengangkat contoh kasus pelanggaran HAM pembunuhan Munir Said Thalib. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kelas 3 dan 4 Manajemen Jasa Konstruksi. Jurusan Teknik Sipil. Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya Muria Saltu dengan NIM 41220011. Saya Nadia dengan NIM 41220016. Saya Muhammad Syafri dengan NIM 41220004. Saya Pristi Ninda dengan NIM 410027. Saya Anugrah Rahmadani Rahman dengan NIM 41220021. Selamat menyaksikan. Kekuasaan telah menggelapkan mata orang untuk merampas nyawa orang. Dengan caramu yang berpura-pura, cukuplah berbicara. Kami butuh realita. Buktikanlah keadilan masih ada. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragam di dalam negeri. Realita penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masa kini dan masa yang akan datang menjadi perbincangan terus-menerus bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang peduli akan hukum. Banyak kasus penegakan hukum di Indonesia yang belum tuntas penegakannya. Hal ini tentu mengusik nurani bangsa ini, sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan. Kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia memberikan gambaran dan potret wajah penegak hukum dan keadilan masyarakat kita. Di samping banyak penegakan hukum dan keadilan yang telah sempurna dilaksanakan, namun masih terdapat kasus-kasus hukum yang menjadi pembicaraan atau sorotan komunal hukum dan sivitas akademika, sehingga membuat orang ingin mengetahui dan kalangan akademisi akan selalu mengajukan pertanyaan hukum, seperti mengapa terjadi, apa dasar hukumnya, dan apakah ada hal-hal yang disembunyikan? Penegakan hukum sendiri diartikan dalam kerangka 3 konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep penegakan hukum yang bersifat total enforcement, konsep yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Yang kedua, konsep penegakan hukum yang bersifat penuh, full enforcement konsep, yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. Yang ketiga, konsep penegakan hukum actual enforcement konsep yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat. kasus Munir Said Thalib. Semasa hidupnya, Munir ini merupakan orang yang sangat gigih memperjuangkan keadilan dan kebenaran di masa Orde Baru. Ia selalu berpihak kepada kaum buruh, aktivis mahasiswa, pemuda, dan sekelompok masyarakat yang mengalami penindasan. Profesinya sebagai pekerja bantuan hukum di LBH,
membuat Munir terjun langsung dalam serangkaian aksi untuk menyuarakan ketimpangan dan ketidakadilan di Indonesia. Namun, 7 September 2004 atau 18 tahun yang lalu, aktivis HAM yang memiliki nama lengkap Munir Syed-Tholib ini menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya dengan cukup tragis. Pasalnya, ia dibunuh ketika melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Belanda di dalam pesawat dengan racun jenis arsenik. Sampai sekarang, kasus pembunuhan pendiri imparsial dan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan ini tidak kunjung menemukan titik terang dalam mengungkap siapa dalang pembunuhan sesungguhnya. Salah satu optimisme yang dilakukan masyarakat untuk kasus Munir ini adalah membentuk para komite aksi solidaritas untuk Munir yang biasa disebut dengan Kasum. Di mana Kasum ini melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI. Kasum menuntut Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM terberat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pengadilan HAM. Kasum ini merupakan komite yang terdiri dari 101 organisasi dari berbagai elemen dan daerah. Tuntutan tersebut dilakukan karena belum adanya tindakan dari Komnas HAM untuk menetapkan kasus pembunuhan terhadap Munir sebagai pelanggaran HAM terberat saat ini. Itulah tadi video penjelasan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri.